Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurmayanti dari Akademi Farmasi Surabaya, kelas A219. Saya akan menjelaskan tentang materi bakteriologi pada mata kuliah mikrobiologi teori. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, anatomi, cara kerja sel pada bakteri, serta tanggapan bakteri atas perubahan pada lingkungannya. Bakteri memiliki diameter 1,25 mikrometer dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Manfaat mempelajari ilmu bakteriologi yang pertama, untuk pengobatan, yang kedua hygiene, yang ketiga ilmu pangan dan gizi, dan yang keempat pertanian, serta yang kelima industri, terutama industri fermentasi. Struktur bakteri yang pertama, dinding sel berfungsi untuk melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang kedua, lapisan lendir atau kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan kelembapan sel, membantu meletakkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Yang ketiga, membran plasma berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. Keempat, flagela. Flagela adalah bulu cambuk yang terdiri atas senyawa protein yang terdapat di dinding sel dan fungsinya untuk alat pergerakan. Yang kelima, pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Fungsinya untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang keenam, sitoplasma berfungsi sebagai wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Yang ketujuh, DNA atau nukleid berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, materi genetik yang sebagian besar untuk penentu sifat metabolisme bakteri atau DNA kromosom. Fungsi yang kedua, menentukan sifat fertilitas patogen serta ketahanan terhadap suatu antibiotik atau DNA non-kromosom. Yang kedelapan, ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang kesembilan, plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Yang ke-10, kromosom berfungsi untuk mengadakan fotosintesis yang cuma mampu dilakukan di bakteri fotosintetik. Yang ke-11, mesosom memiliki fungsi sebagai berikut: menghasilkan energi, membentuk sel dinding baru saat pembelahan sel, dan menerima DNA saat konjugasi. Bakteri sangat bervariasi, tetapi secara umum ada 3 tipe. Yang pertama, bentuk bulat atau bentuk kokus. Dapat dibedakan lagi menjadi beberapa formasi. Yang pertama, monokokus, diplokokus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Yang kedua, bentuk batang atau bentuk basil. Dapat dibedakan lagi menjadi beberapa formasi, yaitu yang pertama, monobasil, yang kedua, diplobasil, dan yang ketiga, streptobasil. Yang ketiga, bentuk lengkung atau spiral. Dapat dibedakan lagi menjadi beberapa formasi, yaitu pertama, spiral, yang kedua, vibrio, yang ketiga, spiroseta. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama, pembelahan diri secara biner atau langsung, yaitu membelah menjadi 2 anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Yang kedua, rekombinasi genetik adalah perpindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara 2 sel bakteri. Rekombinasi genetik dibagi menjadi 3,
Yang pertama, transformasi merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lainnya. Yang kedua, transduksi merupakan perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Yang ketiga, konjugasi merupakan bergabungannya dua bakteri gram positif dan bakteri gram negatif dengan membentuk jembatan untuk perpindahan materi genetik. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, atrik, yang kedua, monotrik, ketiga, levotrik, yang keempat, amfitrik, dan yang kelima, peritrik. Macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Yang kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Yang kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, bakteri heterotrof. Bakteri ini dapat memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Bakteri heterotrof dibagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri heterotrof yang bersifat saprofit, yaitu bakteri yang mendapatkan zat organik dari sisa makhluk hidup lain. Dan yang kedua, bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Bakteri ini hidup pada makhluk hidup lain sehingga merugikan baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Golongan yang kedua yaitu bakteri autotrof. Bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof dibagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri fotoautotrof. Bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Yang kedua, bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen.